Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi penonton yang sedang menonton YouTube ini. Perkenalkan, nama saya Atifa Zahra. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pentingnya zakat produktif. Nah, apa itu zakat produktif? Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan mustahik untuk memproduktifkan mustahik atau dana zakat diinvestasikan pada bidang-bidang yang memiliki nilai ekonomis. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengamanatkan pengelolaan zakat produktif yang dilakukan setelah kebutuhan pokok mustahik dalam bentuk zakat konsumtif ini telah terpenuhi. Jadi, zakat produktif ini dilakukan setelah kebutuhan pokok mustahik dalam bentuk zakat konsumtif telah terpenuhi. Dapat dikatakan bahwa bagi mustahik yang lemah fisik dan akalnya karena sebab sudah tua atau masih anak-anak, maka disalurkan kepadanya zakat konsumtif atau modal yang diusahakan oleh orang lain dengan sistem syirkah. Nah, sedangkan bagi mustahik yang masih muda, masih mampu berusaha serta memiliki kecakapan dalam berusaha yang didapat dari pengalaman atau pelatihan, maka yang terbaik untuk diberikan kepadanya adalah diberi zakat produktif dengan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan dari amil. Nah, selanjutnya Imam Al-Syarazi mengatakan bahwa seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang. Imam An-Nawawi dalam Syarh Al-Muhadzab merinci perkataan Imam Al-Syarazi bahwa penjual roti, penjual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu, dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai. Ahli jual beli diberi zakat untuk membeli barang-barang dagang yang hasilnya itu cukup untuk sumber penghidupan tetap. Nah, zakat harus dikelola secara produktif. Penyaluran zakat secara konsumtif hanya dibenarkan kepada fakir miskin yang tak berdaya. Nah, sedangkan bagi fakir miskin yang berdaya, memiliki kekuatan, bahkan memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, penyaluran zakat harus yang bersifat produktif, sehingga penyaluran zakat dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Kemudian ini beberapa contoh zakat produktif yang dapat dilakukan oleh lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakatnya. Yang pertama ini ada pemberian bantuan modal kerja atau untuk meningkatkan kapasitas kualitas produksi. Kemudian yang kedua ada bantuan pendirian tempat usaha. Nah, ini itu bantuan ini seperti pendirian usaha gitu. Kemudian yang ketiga ini ada dukungan kepada mitra binaan untuk berperan serta dalam berbagai event dan pameran guna memasarkan hasil kerajinan dan usahanya. Kemudian yang keempat menyediakan fasilitator dan konsultan untuk menjamin keberlanjutan usaha. Nah, misalnya itu seperti klinik konsultasi bisnis atau KKB yang mengembangkan strategi pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk alih pengetahuan, keterampilan, dan informasi. Kemudian yang kelima ada pembentukan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT atau lembaga ekonomi bagi hasil. Kemudian yang keenam pembangunan industri yang melibatkan mustahik-mustahik sebagai pekerjanya. Selanjutnya, dalam memproduktifkan atau menginvestasikan dana zakat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, investasi dilakukan pada bidang usaha yang halal dan dikelola oleh manajemen yang profesional. Nah, usaha ini itu harus yang halal, tidak boleh yang haram, dan manajemennya itu dikelolanya itu yang profesional. Selanjutnya yang kedua itu para amil betul-betul mengawasi jalannya investasi tersebut dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Nah, oleh karenanya dalam investasi dana zakat dibutuhkan SDM amil yang tidak hanya paham tentang fikih zakat saja, akan tetapi ia juga memahami bidang ekonomi dan bisnis. Jika amil tidak memiliki kompetensi tersebut, maka ia bisa meminta bantuan oleh pakar pada bidang usaha yang
dikembangkan sebagai konsultan agar usaha produktif tidak mengalami kerugian. Kemudian yang ketiga, ada dana yang diinvestasikan adalah dana setelah dikurangi dengan kebutuhan zakat konsumtif. Nah, sehingga dana tersebut itu dapat dipergunakan untuk produktif karena kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Kemudian yang keempat, ada laporan berkala kepada publik, khususnya kepada muzaki, sehingga pengelolaan dana tersebut dapat dilakukan secara transparan. Kemudian yang kelima, bentuk investasi yang dilakukan disetujui oleh badan pembina atau semacam dewan syariah yang terdiri dari pakar dan ulama. Nah, ini itu tidak hanya diputuskan sendiri oleh badan amil zakat yang bersangkutan. Nah, bentuk pengelolaan zakat produktif merupakan pendistribusian zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi muzaki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat mudah dicapai dalam waktu yang singkat. Perlu proses yang berkesinambungan. Amil melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap zakat produktif yang diterima mustahik. Nah, kesimpulannya ini adalah maka dari itu zakat produktif sangat penting karena memiliki nilai lebih dibandingkan dengan zakat konsumtif. Sebab mengandung makna pemberdayaan mustahik. Dengan pola zakat produktif dapat mengubah status mustahik menjadi muzaki. Karena dengan modal usaha yang dimiliki seorang mustahik dapat mengembangkannya, dan apabila berhasil maka ia berganti menjadi orang yang wajib membayar zakat karena memiliki kelebihan harta hasil usaha yang dijalankannya. Dengan hasil zakat produktif dapat memenuhi kebutuhan zakat konsumtif dan mengentaskan masyarakat itu dari kemiskinan, seperti itu. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.